Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Okta dalam video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan menjelaskan materi penyajian data. Sebelumnya, mari kita simak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Oke, mari kita lanjut ke materi. Pertama, kita berkenalan dulu dengan data. Apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek kejadian atau narasumber. Contohnya, informasi tentang banyaknya sekolah di Indonesia, informasi tentang jumlah guru di suatu kota, atau jumlah siswa SMP di kota kalian. Nah, informasi tersebut nantinya akan terkumpul menjadi data yang biasanya berbentuk serangkaian fakta, angka, tabel, grafik, gambar, yang berguna sebagai panduan atau dasar pemecahan suatu masalah. Lalu, bagaimana cara kita mengumpulkan data? Data dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu cara pertama, wawancara atau interview. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu daerah, dilakukan dengan mendatangi penduduk dan memberikan pertanyaan secara langsung kepada penduduk sebagai narasumber. Yang kedua, dengan kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, sebuah swalayan mengadakan angket kepada konsumen untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan swalayan tersebut dengan membuat daftar pertanyaan. Cara yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya adalah seorang siswa melakukan observasi atau pengamatan untuk mengetahui tahapan metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya, jenis data. Terdapat 2 jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Untuk mengetahui jumlah penduduk yang bersekolah, kita dapat memperoleh data melalui Dinas Pendidikan. Setelah kalian mengetahui apa itu data, bagaimana cara mengumpulkannya, lalu jenis-jenis data, sekarang bagaimana cara penyajian data? Data atau kumpulan data dapat disajikan dengan tabel dan grafik atau diagram. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Contohnya adalah seperti ini. Tabel penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Dari data ini, kita dapat mengetahui banyak mobil terjual dari tahun 2011 sampai 2015. Contohnya, pada tahun 2011, banyak mobil yang terjual yaitu 28.335 mobil, dan seterusnya sampai tahun 2015. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contohnya yaitu tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin. Pada tabel ini, selain kita tahu jumlah siswa pria, kita juga mengetahui jumlah siswa wanita. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya, tabel nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, kalian lihat di sini nilainya dikelompokkan ya dari 51 sampai 60, 61 sampai 70 dan seterusnya dari 91 sampai 100. Ini dilakukan agar tidak memakan banyak tempat. Karena kalau kita tulis satu persatu,
51, 52, sampai 100 akan terlalu banyak, maka harus kita kelompokkan. Selanjutnya, data dalam bentuk diagram. 1. Diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Contohnya seperti ini, diagram data penjualan buku dari bulan Januari sampai bulan Mei. Selanjutnya, 2. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, dan jumlah siswa tiap tahun. Nah, ini adalah diagram garis jumlah mobil yang terjual dari tahun 1995 sampai tahun 2004. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Contohnya, diagram lingkaran hasil panen desa Sukatani tahun 1996 sampai 2000, di mana jumlahnya semuanya adalah 200 ton. Sekian materi kali ini, semoga kalian semua mudah memahaminya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan 4M. Terima kasih atas perhatian kalian dan tetap semangat belajar matematika.